warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour melanjutkan seri kelimanya Sinquefield Cup 2024 yang merupakan seri terakhir dari rangkaian Grand Chess Tour 2024 dan bisa kita anggap juga sebagai seri penentuan untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara Grand Chess Tour 2024. Ada dua kandidat yang berpeluang besar untuk menjadi juara tahun 2024 ini kawan. Nah, juara bertahan Fabiano Caruana ini berpeluang besar karena sudah memenangkan 2 seri kawan. Tapi yang kuat ini ada Alireza Firoza. Setelah memenangkan seri keempat St. Louis Rapid dan Blitz, Alireza Firoza mengumpulkan 30 poin kawan. Fabiano Caruana walau memenangkan 2 seri kawan, dia masih mengumpulkan 26 poin. Kalau di seri kelima ini Alireza Firoza keluar sebagai juaranya kawan, ya Alireza Firoza akan menjadi juara 2024 ini kawan. Ada satu nama lagi kawan, Wesley So, tapi cukup berat kawan. Dia harus memenangkan seri terakhir Sinquefield Cup ini dan juga melihat posisi terakhir dari Fabiano Caruana seperti apa, begitu juga posisi terakhir Alireza Firoza seperti apa di seri kelima ini kawan. Dan juga ada partai yang ditunggu-tunggu di babak pertama kawan, yaitu pemanasan antara juara dunia Ding Liren menghadapi penantangnya Domara Djurgården, di mana keduanya kawan dijadwalkan bulan November sampai bulan Desember akan bertarung di Singapura kawan. Ding Liren versus Domara Djurgården. Nah, di hari pertama di Grand Chess Tour kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Alireza Firoza versus Fabiano Caruana. Nah, di babak pertama, dua kandidat langsung bertemu kawan, coba lihat, dan hasilnya sudah sangat jelas. Sekarang Alireza sudah berada di atas angin untuk memenangkan Grand Chess Tour 2024 ini. Partai yang ditunggu-tunggu lainnya adalah partainya Ding Liren versus Domara Djurgården yang berakhir miss. Nah, kita akan coba lihat kawan dua partai ini. Nah, partainya Ding Liren versus Domara Djurgården ini kita tidak akan terlalu banyak otak-atik kawan. Kita nanti akan percepat saja karena gamenya sebetulnya cukup menarik. Ada momen yang cukup bagus bagi Ding Liren, tapi sayangnya Ding Liren melewatkannya kawan. Oke, pertama game dari Ding Liren versus Domara Djurgården terlebih dahulu. Kita akan sedikit percepat dari permainan pembukaan Italia dipilih oleh Ding Liren kawan. Giojo Piano di atas papan. Di sini langkah utamanya tentu pion C3 terlebih dahulu, setelah kuda F6, ada pion D3 dan seterusnya. Tapi memilih jalur rokade pilihan kedua. Setelah kuda F6, pion D3, pion D6, pion C3. Ya, formasi atau bangunan permainannya sama kawan, cuma urutan berbeda. Seperti yang kalian ketahui, dengan urutan berbeda, respon dari lawan juga bisa berbeda. Oke, langsung dengan pion A5, benteng E1, rokade kawan, diikuti pion H3 untuk kontrol petak G4, agar tidak ada taktik tusukan dari gajah ini, taktik pin. Dan ada gajah E6 menantang pertukaran, ditolak dengan gajah B5, gajah A7, kemudian ada tantangan gajah gelap, diterima oleh Domara Djurgården, gajah pukul gajah E3 ambil balik oleh benteng. Kemudian kuda E7 untuk menghindari tekanan gajah dan persiapan manuver dibawa ke sisi raja. Ada pion D4, di sini tantangan ditahan. Memilih dengan langkah manuver kuda G6. Kemudian gajah F1 langkah bagus, memang cenderung terlihat bertahan kawan untuk mempertahankan posisi petak terangnya. Nah, di sini kawan pion D5. Di posisinya sebetulnya Ding Liren sudah mempunyai kesempatan untuk memenangkan game ini. Stockfish lebih menyukai bermain dengan pion H kawan. Nah, beberapa game terdahulu banyak yang memainkan langsung pion H5. Tapi Stockfish lebih prefer dengan pion H6 saja. Tapi mencoba dobrak petak pusat dengan pion D5. Simple Ding Liren punya tempo untuk kembangkan kuda B ke D2 terlebih dahulu untuk backup petak E4. Dan di sini kuda caplok pion E4. Kuda caplok pion E5, kuda ambil balik kuda E5. Baru pion diambil balik kuda E5. Berlanjut pertukaran kuda terus. Kuda pukul kuda D2. Ambil balik oleh menteri. Kemudian kawan di sini Stockfish menyarankan menteri langsung keluar ke petak G5 atau langsung ke petak H4. Pion C5. Untuk mendapatkan ruang langsung kawan di center. Nah, di sini Ding Liren punya kesempatan. Kalau tadi menteri bergerak untuk pin benteng di sini, ya ada tempo bagi hitam. Tapi bermain dengan pion C5 memberikan tempo bagi Ding Liren untuk keluarkan benteng di lajur G. Diikuti menteri langsung keluar ke petak H6, ancaman skakmat.
Stockfish menyarankan raja bergeser ke H8. Gukes memilih dobrak petak pusat dengan pion D4. Nah, kesempatan menang didapat oleh Ding Liren di posisi ini kawan. Menteri H6, pion G6. Tapi Ding Liren melewatkan langkah kuat dengan langkah benteng E1. Apa tujuannya? Tujuannya diangkat, bergeser, skakmat kawan. Nah, kalau kita yang main mungkin akan hadang dengan langkah gajah F5. Nah, kalian geser benteng F3. Tujuannya apa? Selain benteng bisa diangkat memberikan dukungan menteri, juga bisa sikat gajah ini ke depan. Mungkin bagi kelas Super Grandmaster mungkin cukup resiko bermain dengan gajah F5. Kita coba mundur sejenak. Mungkin di posisi ini kawan, melanjutkan menteri ini ke petak C7. Kalau ada benteng diangkat naik untuk berikan dukungan di sini. Nah, benteng F ini digeser ke petak D8. Menurut engine lebih kuat. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Tapi memilih dengan gajah D3. Ini agak sedikit lambat ketimbang benteng AE1 tadi kawan. Nah, berikutnya pion C4. Gajah E4. Ada opsi juga langsung kawan seperti ini. Baku hantam, cep, skak. Dan skaknya bolak-balik, bisa remis. Tapi menahan diri terlebih dahulu dengan gajah E4. Pion D3, lanjut gukes. Pion ini sangat kuat kawan. Melihat posisi pion ini sangat kuat ke depannya. Kalau putih tidak bisa mempertahankan posisi, bisa berbahaya. Ding Liren memutuskan untuk meluncurkan gajah ambil pion G6. Ambil oleh pion F, benteng meluncur skak, ambil balik, dan skak berulang-ulang kawan. Permainan berakhir remis di langkah ke-28. Oke, ini adalah game pemanasan antara keduanya sebelum bertemu di Singapura bulan November nanti kawan. Kita lanjut ke game berikutnya. Dari permainannya Fabiano Caruana versus Alireza Firosa. Masih permainan Italia kawan. Gajah C4. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Alireza. Jangan harap kalian melihat permainan Fright Liver Attack. Pion D3. Gajah C5. Giojo Pianissimo. Pion C3. Pion D6. Ya, untuk video kali ini sementara tak perlu saya tunjukkan langkah-langkah alternatif di tahap pembukaan ya. Karena game antara Fabiano versus Alireza Firosa ini terbilang cukup panjang. Apalagi tadi sudah saya tunjukkan juga satu game. Nanti cenderung videonya akan tambah panjang kawan. Oke, pion B4 langkah bagus untuk segera mendapatkan ruang. Gajah B6 diikuti pion A4 ditantang dengan pion A5. Pion B5 kuda mundur ke E7. Nah, di sini baru rokade Fabiano Caruana. Rokade juga Alireza Firosa, kemudian ada pengembangan kuda B ke D2, kuda G6, langsung manuverkan kuda untuk mencari pos yang bagus di langkah berikutnya. Ya, seperti yang kalian lihat kawan, di sini ada ruang yang bisa diisi oleh kuda nanti ke depan. Pion D4 menantang pertukaran, ditahan dengan langkah gajah G4 untuk pin kuda agar tidak mendukung petak D4 kawan. Menteri langsung lari untuk coba backup pion ini. Kalau terjadi baku hantam tak ada masalah, pion masih bisa di backup oleh menteri, kuda masih bisa backup petak D4 nanti. Menteri D7, lanjut Alireza Firosa. Aktifkan menteri di baris ke-7 dan koneksikan 2 benteng berkoneksi dengan gajah untuk mengkoordinasikan semua perwira agar terlihat harmoni kawan. Nah, di sini ada benteng E1. Benteng FE8, pion H3. Langsung kawan sikat, karena coba lihat sudah tidak ada ruang yang bagus lagi, kecuali mundur kalau kalian ingin menantang pertukaran. Ya, kalau ada gajah ini bergerak ke petak H5, kalau kalian susul dengan pion G5 rasanya cukup riskan. Mungkin akan tarik mundur saja gajah ke petak F1, karena memang langkah gajah ke petak H5 cukup provokatif kawan. Apakah kuda, apakah gajah yang akan meluncurkan untuk sikat pion G4, tentu ada menteri, cukup repot nanti putih. Alireza memilih pertukaran langsung gajah sikat kuda F3, ambil balik oleh kuda. Baru membuka permainan lajur E dengan pion E pukul pion D4. Tidak dilanjutkan kawan, memilih dengan langkah gajah B2. Kenapa tidak dilanjutkan seperti ini saja ya? Pion D5 akan dilanjutkan oleh hitam. Ini mempengaruhi tempo yang kalian dapat pengembangan perwira kawan. Jadi korbankan pion saja untuk mendapatkan aktivitas perwira yang lebih aktif. Sniper sudah dipersiapkan di diagonal-diagonal ini oleh Fabi. Pion D pukul pion C3, gajah ambil balik pion C3.
Kemudian ada kuda E5 menantang pertukaran kuda atau mengincar gajah terang. Diterima oleh Fabi, kuda pukul kuda, ambil balik oleh pion kawan. Kemudian benteng AD1. Inilah yang sudah dikalkulasi oleh Fabi kawan. Mengorbankan pion untuk mendapatkan aktivitas perwira yang lebih cepat. Menteri E7. Ada benteng D3, persiapan dobling ataupun digeser kawan. Benteng ED8. Benteng F3. Di sini ada benteng D7 siap dobling di lajur D. Ada benteng F5 lanjut Fabi untuk mengincar pion ini kawan. Ada gajah D4, kemudian gajah D2. Gajah disimpan di atas papan sementara waktu. Pion C6 menantang pertukaran. Diterima pion B pukul pion C6. Pion B ambil balik pion C6. Kemudian berlanjut dengan langkah gajah G5. Sikat kuda untuk merusak struktur pion. Tidak coba di backup, memilih dengan langkah benteng B8. Gajah sikat kuda F6, ambil balik oleh pion, Menteri C1, siap reposisi kawan, di sini Fabiano Caruana. Kemudian benteng B4, coba mengincar gajah atau mengincar pion. Ada opsi juga benteng ini langsung diangkat ke baris kedua kawan, mengincar peta F2. Kalau ditinggal menteri ke peta H6, kalian bisa susul menteri ke peta B4. Ancam gajah, ancam pion di sini, melepaskan pion di sini dirasa tak ada masalah juga, temponya juga serang benteng kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah benteng B4 saja. Nah, menteri langsung keluar ke peta H6, opsi yang kuat juga walaupun terlihat mengorbankan gajah kawan. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng F3 untuk melakukan serangan di sini. Mungkin ada benteng C3, kalian angkat benteng satunya, benteng E, naik ke peta E3. Benteng pukul benteng, pion ambil balik ancam gajah kawan, raja bergeser ke peta H8. Kalau kalian tidak bergeser, ya wassalam kawan. Harus ada tempo untuk bergeser. Bergeser ke peta H8. Nah, di sini kalau benteng ini digeser, tentu ada gajah yang bisa ambil pion terlebih dahulu, hitam masih punya tempo. Fabi memilih dengan langkah gajah ke F1. Melewatkan langkah terkuat, menteri ke peta H6. Kemudian ada benteng D6, perkuat peta F6 kawan, menteri H6, menteri F8, menantang pertukaran ditolak menteri H5, menteri G7, ada raja H2 untuk menghindari pin dari gajah K, dari menteri di lajur G kawan. Menteri G6 menantang pertukaran, Fabi menolak menteri F3, ada pion C5. Benteng C1, benteng B2, menekan pion yang di sini harus berhati-hati. Menteri bergerak ke D1 untuk pin gajah agar gajah bersama benteng ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Stockfish menyukai tadi bergeser ke peta D3 kawan. Tetap memposisikan menteri untuk pin gajah. Tapi memilih ke peta D1 dan raja G7 merupakan langkah terkuat di sini. Ali Risa memilih dengan langkah benteng D ke B6. Kemudian Fabi dengan gajah E2 untuk coba ancam menteri kawan. Menteri bergeser ke peta H6 untuk pressure benteng di belakang. Di sini ada gajah B5 memutus koneksi kedua benteng hitam kawan. Raja F8, benteng C2 menantang pertukaran, ditolak mundur ke peta B4. Ada menteri D3. Lanjut Fabi di sini. Terlihat kita berada di langkah ke-38 dengan kontrol waktu di mana Fabiano Caruana terlihat sedikit lebih cepat ketimbang Ali Risa Firosa kawan. Nah, di sini permainan dirasa cukup imbang. Terkesan deadlock kawan di posisi ini. Berlanjut dengan langkah benteng D6, gajah C4, ada raja E7, menteri G3, persiapan menusuk dari belakang kawan. Benteng mundur ke D8, menteri F3, menteri G6, menteri E2 di sini. Cukup ribet sekarang posisinya, cukup rumit kawan. Mereka saling menahan diri di sini. Blokade lagi kawan, putus koneksi dua benteng, gajah B5, benteng kembali ke D8, menteri F3, benteng D6, kemudian ada pion G3 untuk berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja kawan. Menteri mundur ke G8, raja G2, benteng B6, pion H4, ada benteng kembali ke D6. Sepertinya Alireza ingin mengakhiri permainan dengan remis. Menteri ke peta E2, Fabi masih mencoba, Alireza masih bergerak dengan bentengnya ke D6, ke B6 saja mondar-mandir. Raja H3, menteri C8 kawan, pin benteng di sini. Raja mundur ke G2 lagi,
Menteri ke G8, Raja H3, Menteri C8. Nah, di sini kawan, Fabi sepertinya ingin menang di game ini. Menteri bergerak ke petak G4. Kemudian ada benteng mundur ke B8, Gajah C4. Mengincar pion ini kawan. Menteri siap menyusup ke petak G7 nanti. Tantang dengan Menteri G8, tolak Menteri ke petak E2, benteng naik lagi ke petak B6, ada Gajah D5. Tidak lagi memutus koneksi benteng, fokus dari Fabi tetap mengincar pion ini kawan. Jika ada kesempatan, Menteri siap nanti menusuknya kembali petak G7. Benteng D6, benteng C4 menantang pertukaran, ditahan dengan langkah Menteri C8, pin benteng di sini ada Menteri G4. Siap menyusup untuk eliminasi pion di petak F7 kawan. Nah, di sini tadi terlihat pergerakan evaluasi bar putih sedikit naik kawan dengan adanya Menteri ke petak D7. Petak A6 yang kuat menurut engine untuk pressure benteng di sini. Dan juga menyusup nanti ke petak F1 kawan kalau ada kesempatan. Tapi naik ke petak D7 saja dan Menteri G7 kawan. Pion dalam posisi terancam. Alireza meninggalkan pion Raja D8. Mungkin Alireza sudah mempertimbangkan benteng sikat gajah kawan. Kalau diambil balik, tentu hitam mendapatkan benteng tempo skak, hitam bisa menang. Tapi mungkin inilah yang sudah dibaca oleh Alireza. Menteri ambil pion F6 skak, mundur ke petak F8 ke petak E8 terserah. Kalau kalian ingin mengakhiri permainan ini dengan remis, ya skak-skak berulang remis kawan. Atau melanjutkan seperti ini. Nah, pion ambil benteng, benteng hitam mendapatkan benteng putih. Kalau kalian tidak ingin benteng ini jatuh, mungkin benteng pukul benteng B4 terlebih dahulu. Ambil balik oleh pion C, baru pion ambil benteng. Menteri ambil balik, jaga pion tetap posisinya kawan. Dengan berharap pada pion bebas di lajur B, walaupun kalah kualitas, hitam sepertinya juga bisa menahan permainan ini dengan remis kawan. Tapi memilih Raja bergerak ke petak D8. Dan langkah terbaiknya benteng ini mundur meninggalkan petak panas petak C4. Fabi langsung ambil pion F7, Gajah ambil pion F7. Raja C7, Menteri G8. Nah, kemudian di sini Gajah ambil pion F2. Posisi benteng dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil Gajah kawan. Menteri A8, lanjut Fabi. Langkah kesalahan, sekarang keunggulannya hilang kawan. Maklum, kontrol waktu sudah mulai mepet kawan. Apa langkah terkuatnya? Benteng pukul benteng terlebih dahulu. Ini yang terkuat, ambil balik oleh pion A. Nah, kalian bisa dorong pion A5 ini. Ataupun coba ancam Menteri kawan dengan Gajah E8, bisa jadi. Memilih dengan Menteri A8, mencoba menyerang Raja kawan, meninggalkan gajahnya, diterima. Menteri ambil Gajah, benteng ambil benteng terlebih dahulu. Setelah ambil balik oleh pion C, baru benteng ambil Gajah F2. Menteri D7 skak. Raja H2, kembali melakukan kesalahan kawan ke G2 yang kuat. Tapi memilih Raja ke petak H2. Dan Menteri langsung caplok pion ini merupakan langkah terkuatnya untuk membebaskan dua pionnya. Sudah sangat jelas di posisi ini hitam bisa menang kawan. Lebih mudah seperti ini. Tapi Alireza memilih geser Raja ke B6 terlebih dahulu. Menteri B8 skak, Raja A6 dan dorong pion H5 yang terkuat di sini. Memilih skak lagi, Menteri A8, blokade oleh Menteri A7. Menteri C8 skak, blokade lagi Menteri B7. Menteri C4 skak, Raja mundur ke A7, langkah bagus. Nah, diikuti dengan langkah benteng C2. Untuk mencoba mengakhiri permainan endgame mungkin, benteng versus benteng. Menteri D7. Sama juga kawan, ingin mengakhiri permainan endgame Menteri versus Menteri. Menteri C5 skak terlebih dahulu, Raja 6. Menteri mundur ke F2 untuk backup baris keduanya. Ternyata langkah salah, pion H5 yang kuat di sini. Walaupun ada tantangan seumpama untuk menantang pertukaran benteng dan mengajak permainan endgame Menteri versus Menteri, terima saja kawan. Temponya skak di sini, Raja naik. Saya rasa bisa berakhir miss. Posisi Raja ini telanjang, sulit untuk mempertahankan posisinya kawan. Oke, Menteri mundur ke petak F2, pilihan dari Fabi. Mulai dorong pion B3. Benteng B2, Menteri ambil pion A4,
Menteri F3 Disney. Untuk mempertahankan posisi pion dan pressure pion yang Disney, ada benteng B6. Sudah sangat jelas Disney Alireza sudah diambang kemenangan kawan. Menteri D3 Skak, Raja mundur ke A7. Menteri D5 Disney, lanjut Fabi. Menteri A3, Menteri D2 jaga bentengnya. Ada Menteri B4 menantang pertukaran ditolak Menteri D8. Mulai dorong pion A4, ada benteng D2 kawan. Ingin melakukan ancaman bersama Menteri. Nah, pion B2, angka kesalahan dari Alireza Firoza membuat posisi permainan dalam posisi remis sekarang. Di sini kawan, Menteri ke petak C4. Banyak sekali langkah-langkah yang bagus buat hitam di posisi ini kawan. Menteri ke C4, ambil pion juga tak ada masalah kawan. Tapi Disney Alireza, pion B2. Dia melewatkan langkah benteng bergerak ke petak D7, kemudian bergerak ke petak D5, bergerak ke sini nanti kawan bersama Menteri bisa remis. Setelah benteng D7 skak, blokade dengan benteng, tapi Disney Fabi blunder kawan. Dia menukarkan bentengnya, bergerak dengan benteng turun lagi ke petak D5 ini juga cukup bagus kawan. Bersama Menteri, ini remis, bisa remis, bisa remis. Kalau tidak berhati-hati, cenderung hitam malah juga bisa kena skak mat. Oke, silahkan kalian otak-atik Disney. Apa variasi yang bisa dilanjutkan oleh hitam di sini untuk tidak remis? Sulit kawan, remis, langkah apapun bisa remis. Nanti bisa melakukan skak-skak yang berulang. Posisinya cukup bagus bagi Menteri ataupun benteng. Tapi bertukar benteng, ambil balik oleh Raja. Menteri D7 skak. Raja B6, skak lagi di petak D8, Raja maju terus kawan. Skak lagi di petak D5, blokade oleh Menteri. Skak lagi untuk mendapatkan pion, blokade lagi dengan Menteri. Ada skak lagi kawan, Raja maju dan Disney Fabi menyerah. Sudah ya, tak perlu saya lanjutkan lagi untuk mempromosikan pion. Di sini tidak ada banyak ruang untuk melakukan skak. Skaknya di petak D2. Ya simple, Raja maju saja kawan. Terserah kalian ke petak A3K, petak B3K. Sulit kawan sudah. Adanya pion ini juga nanti bisa mempersulit bagi Menteri melakukan skak-skak. Ada Menteri hitam yang siap backup ratunya, rajanya. Ya ratu lah ini ya, raja ini. Oke, itulah kawan permainan Fabiano Caruana versus Alireza Firoza. Keduanya langsung bentrok di babak pertama kawan untuk memperebutkan gelar juara Grand Chess Tour 2024. Nah, sekarang kita lihat Alireza sudah di atas angin kawan untuk memenangkan Grand Chess Tour 2024 ini. Kita lihat saja, masih banyak game yang tersisa. Oke, semoga permainan dari para pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.